Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala da'wat ilal huda min afdalil qurbat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yafqahu qawli. اللهم اهدي قلبي وسدد سور قومي على دارك النابي على النور نوين والسلام. Alhamdulillah, pujian miliknya Allah yang selalu kita muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang pantas untuk dipuji, yang layak untuk dipuji. Tidak ada satu nikmat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia cuma sebagai perantara saja. Maka harus kita meyakini bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selalu di bulan Maulid ini lebih diperbanyak lagi untuk sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bulan-bulan yang lain sholawatnya sehari 300, maka khusus di bulan Maulid ini diperbanyak untuk maulidnya, untuk sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar timbul kita semua untuk mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satu nasihat yang paling utama kecuali ittaqullah. Tidak ada nasihat yang paling afdal kecuali kita tagarrub ilallah. Hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nasihat yang paling utama. Maka bahkan sholat Jumat pun khatib diwajibkan untuk mengucapkan wasiat taqwa. Agar kita betul-betul bisa bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan setiap saat terus bertambah dan bertambah. Karena khairuz zat at-taqwa. Sebaik-baik bekal nanti di akhirat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, tahta, jabatan, semua kita tingkat. Yang kita bawa takwa kita kepada Allah. Amal soleh yang kita bawa daripada kita nanti di alam barzah, di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita yaitu taufik dan hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini insyaallah kita akan baca yaitu kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Jadi kitab ini berjudul nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Ini antara syariat dan keyakinan. Jadi dalam kitab ini bukan hanya berkisar syariat saja, tetapi di situ juga keyakinan, iman. Karena antara syariat dan keimanan tidak akan bisa dipisahkan. Enggak mungkin seseorang itu imannya kuat tapi tidak sholat. Enggak mungkin orang itu imannya kokoh dan benar tapi tidak puasa dia. Enggak mungkin. Maka syariat yaitu hukum-hukum syariat maka tidak boleh ditinggalkan. Wajib
wajib untuk dilakukan dan dengan secara sempurna. Maka dengan syariat tadi akan tumbuh keimanan yang kokoh. Jadi antara iman dan syariat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari situ bahwa Al-Habib penyusun kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau seorang ulama. Saya belum baca kitabnya dulu supaya kita ini kadang-kadang kita harus tahu dulu penyusun kitab ini. Saya katakan penyusun ya. Karena kalau kita ini mengatakan pengarang, kalau guru saya mengatakan nggak ada pengarang itu, penyusun. Karena pengarang itu mengadakan sesuatu yang tidak ada. Itu namanya pengarang. Tapi kalau menyusun, maka menyusun apa yang ada di zaman dahulu disusun. Disusun sampai kita baca sekarang. Itu pendapat ya, itu satu pendapat. Jadi gak mungkin katanya kecuali kayak misal zamannya. Bahkan zaman Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Mengumpulkan, menyusun daripada hadis sampai sekarang kita baca hadis Sahih Bukhari. Jadi kumpulan daripada, maka dikatakan penyusun. Nah, kalau misal mengarang itu kok seakan-akan dari otaknya dia mengarang. Nah, bukan mengarang tapi lebih pasnya yaitu menyusun. Nah, tetapi sini cuma sekedar istilah saja, sekedar istilah. Jadi Al-Habib Abdullah bin Haddad penyusun kitab ini agar kita ini sebelum membaca satu kitab kita harus tahu dulu jalurnya gimana, apa akhlaknya gimana daripada penyusun kitab ini, siapa guru-gurunya. Jadi nggak asal-asalan. Ya, kita ini kalau kita belajar dari YouTube saya katakan medsos itu informasi. Nah, informasi. Kenapa informasi? Karena siapapun bisa masuk. Segala macam aliran masuk ke sana sudah. Kalau ta'allum belajar ini seperti ini. Hudhur majelis. Duduk, tanya jawab. Ini termasuk daripada ta'allum. Tapi kalau di medsos ini kita harus pandai-pandai menyaring. Kita saring mana faham-faham yang menyimpang daripada syariat. Mana daripada ikhtilaf nanti ulama. Nah, kita harus tahu dulu. Maka di situ yaitu kita ini dianjurkan agar betul-betul untuk tidak jauh daripada majelis ilmu. Kembali kepada Al-Habib Abdullah bin Haddad, beliau ini seorang ulama. Jadi beliau dilahirkan tahun 1044 Hijriah dan meninggal 1132 Hijriah. 1132 Hijriah. Jadi hampir kalau dikatakan umurnya 88 tahun lah. Dan abad yang cukup lama, kalau sampai sekarang mungkin bisa 4 abad yang lalu Hijriah. 4 abad yang lalu Hijriah. Beliau seorang ulama yang lahir di satu kota kecil namanya Tarim. Kota yang kecil. Dan provinsinya Hadramaut. Negaranya Yaman. Sangat kecil. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa belajar di sana. Dan luar biasa. Daripada keilmuan pada waktu itu saya tahun 99. Hampir 4 tahun di sana. Maka luar biasa. Dan rumahnya bukan rumah dari tembok gini ya. Rumahnya mereka dari tanah liat. Jadi hujan itu di sana paling tidak setahun 2 kali. Itu kalau hujan kayak lebaran mereka. Senang luar biasa. Nah, jadi kalau hujannya terlalu lama rumahnya hancur semua sudah. Ya, ini. Ya, lihat ya.
Satu kota kalau satu tempat yang di situ biasanya dari segi ekonomi itu rendah, biasanya agamanya kokoh, kuat. Terbukti bahwa saya baca di sana bahkan anak-anak yang umur 12 tahun sudah hafal Quran dengan sab'a qiraah, dengan 7 qiraah. Bukan cuma hafal saja tapi dengan 7 qiraah. Jadi saya punya guru itu umur 12 tahun yang qiraahnya. Jadi luar biasa. Jadi kadang-kadang malu kita kalau kita sudah jenggotan, sudah nggak punya ilmu. Mereka punya ilmu dalam umur seperti itu. Jadi di Tarim itu zaman sekarang ya, apalagi zaman dahulu. Dan termasuk Hadramut ini termasuk daripada keturunan daripada Wali Songo, termasuk daripada Yaman. Walaupun sekarang banyak isu-isu seperti itu. Nah sudahlah, kita tidak perlu tanggapi itu. Karena daripada itu menunjukkan bahwa sangat luar biasanya. Termasuk Yaman ini atau Hadramut ini banyak daripada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Bahkan termasuk ini berkah doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu menjadi khalifah banyak orang-orang yang ingkar zakat. Banyak ingkar zakat. Begitu Rasulullah SAW intiqal, berpindah di alam barzah. Kita jangan mengatakan meninggal. Tapi intiqal kata ulama. Berpindah ke alam barzah. Maka banyak daripada orang-orang saat itu yang ingkar zakat. Sudah nggak usah zakat, sudah Muhammad sudah meninggal. Berarti apa? Menunjukkan keimanan yang lemah daripada mereka. Muhammad sudah nggak ada, sudah nggak perlu zakat lagi. Marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Syariat ya, syariat dirubah. Makanya saya katakan ada orang marah itu pada tempatnya. Orang marah itu bukan karena privat dan pribadinya, tapi karena syariat. Maka dikatakan marah dan cinta, al-bughd wal hub fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak terima. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku akan perangi mereka untuk kembali kepada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bas itu daripada lurusnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi di Hadramut atau di Yaman tidak ada yang ingkar zakat. Mereka tetap menunaikan zakat. Sayyidina Abu Bakar gembira, senang luar biasa. Senang luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang ini luar biasa ini negara, ini luar biasa kota ini. Nah, di antaranya yaitu Hadramut, provinsi Hadramut Yaman. Maka didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Allah jadikan yang di Yaman atau di Hadramut banyak daripada orang-orang wali, orang-orang aulia illah, kekasih Allah. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali Allah, yaitu kekasih Allah, tidak pernah rasa takut, tidak pernah punya rasa kesedihan sama sekali. Kenapa? Hatinya ta'alluq, hatinya sangat ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya Sayyidina Abu Bakar sampai sekarang dirasakan. Itu diantara bagiannya. Bahkan didoakan di situ supaya airnya melimpah ruah. Sampai sekarang. Bahkan di luar-luar di kota Tarim itu bisa dikatakan yang gersang ya. Tapi air itu di mana-mana ada. Jadi kalau di jalan itu ada kayak kulkas lah. Itu bisa minum orang. Jadi tidak perlu beli. Tapi bisa kemana-mana. Kalau di sini kan, kalau di Indonesia kan kita kalau perlu air ya beli kalau di jalan. Di sana enggak sama sekali. Jadi bisa beli. Kenapa? Doa daripada Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau dilahirkan di kota itu, di Tarim tersebut. Bahkan beliau dilahirkan di kota Tarim, yaitu provinsi Hadramaut, yaitu pada empat abad yang lalu. Menunjukkan daripada banyak orang-orang soleh, orang-orang ahli taat, orang-orang ahli ibadah. Bukan ibadah saja, tapi keilmuan. Bahkan lebih dikuatkan di sana ilmu fikihnya. Nah, kalau saya belajar di sana, kebanyakan yang dipahami, yang dipelajari itu fikih sama nahu. Karena nahu itu ilmu alat, ilmu kunci. Untuk belajar tafsir perlu nahu. Untuk belajar hadis perlu nahu. Ilmu alat. Kalau sudah alatnya dipegang, maka insya Allah akan bisa mendapatkan daripada ilmu tersebut. Itu daripada kota Hadramaut. Maka beliau dilahirkan di situ. Dilahirkan di situ dan luar biasa. Beliau dengan keterbatasan. Beliau ini penyusun kitab ini umur 7 tahun Allah cabut penglihatannya. Tidak bisa melihat sudah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini tidak bisa melihat sudah. Umur 7 tahun dikatakan, karena terkena penyakit cacar. Cacar dulu tidak ada obatnya, sulit sampai masuk ke dalam mata beliau. Dan beliau dalam keadaan umur 7 tahun tidak bisa melihat. Nah, nanti kita lihat bagaimana mujahadahnya, bagaimana walaupun keterbatasan fisik, tapi tidak menjadikan satu hambatan buat dia untuk belajar, untuk mencari ilmu. Gak ada hambatan sama sekali. Dan beliau ini, makanya saya katakan beliau ini madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Karena Yaman itu mayoritas mereka bermadhab Syafi'i. Dan Asia. Ada madhab Maliki yang di Mekah. Itu ada madhab Maliki, madhab yang lain. Jadi madhabnya beliau Syafi'i. Syafi'i ini termasuk daripada a'immah, para imam. 4 madhab. 4 madhab. Jadi yang pertama Imam Abu Hanifah dari segi umurnya. Terus Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4 madhab ini. Ini para imam. Dan para imam ini selalu ada perbedaan. Ya, ini supaya jadi satu wawasan buat kita nanti. Bahwa antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat. Dalam masalah furu'iyah. Masalah cabang. Bukan masalah prinsip. Bedakan. Jadi kadang-kadang kita ini rancau. Kadang-kadang kita ini bingung. Mana yang usul, mana yang furu'. Kalau kita tahu, oh ini usuluddin, ini prinsip agama yang tidak boleh berselisih paham. Gak boleh beda masalah tauhid, qul huwallahu ahad, masalah tauhid. Gak boleh beda pendapat. Sepakat ulama. Tetapi begitu masalah furu'uddin, perbedaan agama, perbedaan syariat, maka itu ikhtilaf, banyak ikhtilaf. Makanya hadis yang ikhtilaf bainal ummah rahmat, walaupun ada sebagian yang mengatakan dhaif hadis ini. Tetapi makna hadis ini yaitu sahih. Kenapa? Pasti dalam perbedaan. Enggak ada perbedaan. Bahkan kalau kita baca di Sahih Bukhari, ya, pada waktu ada seseorang yang Bani Israel yang dia itu melakukan itu pembunuhan sampai 99. Nah, setelah itu malaikat rahmat, terus dia tobat. Belum sempat tobat dia, malaikat rahmat pun dengan malaikat adab berselisih. Maksudnya apa? Perselisihan itu hal yang biasa sudah. Kalau itu masalah furu'iyah. Maka bayangkan Imam Syafi'i belajar duduk dengan Imam Malik.
Imam Malik ini dia menyusun kitab namanya Hadis Al-Muwatta sebelum Sahih Bukhari. Jadi lebih tua daripada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu belajar mengambil hadis daripada muridnya Imam Malik. Dan juga murid daripada Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Jadi sangat luar biasa. Imam Malik ini yaitu antara guru daripada Imam Syafi'i. Tetapi fatwa hukumnya berbeda. Nah, jadi supaya kita ini tidak sempit dalam memahami perbedaan. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal berbeda. Agak maju biar itu. Jadi bisa dikatakan sangat perbedaan yang luar biasa. Antara 4 madhab ini sangat luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa perbedaan mereka bukan perbedaan usuluddin. Tetapi perbedaan mereka furu'uddin. Cabang daripada agama. Bukan prinsip agama. Maka kalau dalam madhabnya Imam Malik, bismillah tidak dipakai dalam surah Fatihah. Menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dibaca tapi secara sir, enggak dikeraskan, secara jahar. Tapi madhab Imam Syafi'i wajib bismillah termasuk bagian daripada perbedaan seperti itu. Jadi ini kitab akan menjelaskan masalah madhab Syafi'i. Jadi jangan sampai nanti lu kok beda sama madhab. Iya ini madhabnya madhab Syafi'i. Tetapi gak boleh kita meyakini madhab yang paling benar madhabnya Syafi'i. Gak boleh seperti itu. Karena jangan lupa gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Jangan lupa bahwa Imam Malik pun sangat menghargai Abu Hanifah yang hidup di Irak. Imam Malik yang hidup di Medina. Lihat, kalau Imam Malik sama Abu Hanifah hidup satu zaman. Kalau Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah meninggal seumpamanya hari ini, Imam Syafi'i lahir besoknya. Tidak sempat ketemu. Jadi sangat luar biasa. Bahkan terjadi perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Sampai perdebatan antara lebih utama mana Makkah dan Madinah. Perdebatan. Mereka berdebat itu biasa sebenarnya. Secara ilmiah, santun, tidak mencaci, tidak merendahkan. Biasa mereka. Maka Imam Syafi'i, begitu Imam Malik berdebat luar biasa kata Imam Malik. Abu Hanifah ini pendapatnya banyak kan ahli ra'yi. Imam Abu Hanifah ini banyak mengambil pendapat dengan akal. Nah, tidak semuanya dengan akal ya. Jangan semua diakal-akalkan, tidak. Maksudnya di sini apa? Antara dalil nakli dan dalil akli diselaraskan. Digabungkan. Kalau akal saja naklinya gak ada, konyol ngawur nanti. Jadi begitu luasnya daripada sampai keutamaan, perbedaan antara keutamaan Makkah dan Madinah tetap Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan Madinah lebih afdal. Perbedaan daripada Abu Hanifah. Selesai perdebatan, mereka bercengkrama, mereka luar biasa. Sampai Imam Malik ditanya, ya Imam, gimana Abu Hanifah setelah perdebatan ini? Apa kata Imam Malik? Dia bilang Abu Hanifah ini kalau seandainya ada kayu, terus dia mengatakan ini emas. Dengan dalil-dalilnya kita akan mengatakan, oh iya ini emas. Karena sangat kuatnya logikanya. Luar biasa kecerdasannya Imam Nu'man ini. Abu Hanifah ini. Jadi sampai seperti itu mereka saling memuji. Lihat ya, walaupun perbedaan. Perbedaan saling memuji mereka. Maka Imam Syafi'i
Tidak pernah ketemu dengan Imam Malik, tapi sangat kagum dengan Imam Malik. Jadi bahkan Imam Syafi'i pada waktu datang ke Irak, maka sholatnya pun dengan cara madhab Imam Abu Hanifah. Dia tidak pakai madhab dengan madhabnya dia, tapi menghargai tasamuh. Kalau ikhtilaf itu tasamuh. Kalau ikhtilaf perselisihan masalah furu itu tasamuh, toleransi. Tapi kalau berbedaan inhiraf kata ulama. Penyimpangan. Contoh, perempuan jadi imam sholat Jumat. Ini penyimpangan ini. Nggak boleh ini. Ini nggak boleh ditoleransi. Nggak bener ini. Mana rujukannya? Nggak ada rujukannya. Yang harusnya ada rujukannya pakai rujukan nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada rujukan sama sekali ini penyimpangan, ngawur nih. Membaca sholat, baca Fatihah dengan bahasa Indonesia. Ini penyimpangan ini. Karena tidak ada ulama yang menjalankan itu semua. Nah, ini perselisihan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia mayoritas yaitu bermadhab Syafi'i. Bahkan dalam madhabnya Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Zarkashi, Imam Nawawi beda pendapat. Satu madhab berbeda pendapat. Jadi perbedaan itu hal yang logis yang biasa selama itu dengan furu'iyah. Dan kita bisa menyikapi. Saya kadang-kadang ada misal kita ini harusnya kalau misal dalam satu tempat. Waktu saya sering di Kalimantan, itu setiap bulan saya ke sana, hampir 11 tahun. Itu saya setiap mau ngisi satu tempat, saya tanya, gimana aliran di sini? Gimana faham di sini? Agar apa? Agar betul-betul pemahaman saya bisa saya berikan kepada mereka. Oh, di sini Beb, kalau sholat baca bismillah baca Fatihahnya tidak pakai bismillah. Ya sudah, kita turun. Enggak pakai bismillah sudah. Kenapa? Selama masalah perselisihan seperti itu, biarkan berjalan. Jadi harusnya apa? Seorang yang alim, seorang yang mengerti, itu apa? Dia bisa meletakkan ilmunya di tempat, di waktu yang tepat dia. Bijak. Kadang-kadang ada orang yang alim yang tidak bijak dia. Oh nggak mungkin, ini ya harus gini hukumnya. Nggak boleh seperti itu. Dia harusnya hukumnya seperti ini. Ini jadi apa? Jadi timbul fitnah. Maka saya katakan, saya kagum kepada Sayyid Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki, seorang ulama di Mekah. Seorang ulama di Mekah, beliau seorang muhadits yang hafal ratusan ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Anfulan, kalau Rasulullah SAW. Dan di antara satu-satu sanadnya dia tahu sejarahnya. Oh dari Z dari Umar dari Ali, Umar. Itu tahu semua dia sejarahnya. Seorang profesor doktor. Sampai sekarang pesantrennya tetap masih ada. Diteruskan oleh anaknya. Allahyarham sudah meninggal. Maka kita ini kalau ada orang meninggal jangan mengatakan almarhum ya. Allahyarham. Semoga Allah merahmati. Kalau almarhum itu kita vonis dia orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dia dirahmati? Cukup kita doakan Allahyarhamu. Semoga Allah merahmati dia. Sudah. Kalau dikatakan almarhum, bahkan sekarang orang non muslim pun dibilang almarhum sekarang. Almarhum itu orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah. Cukup kita doa, siapa meninggal? Allahyarham. Semoga Allah merahmati dia. Doa, jadi doa kepada tersebut. Maka Sayyid Muhammad Alwi Malik ini begitu murid-muridnya dari Indonesia belajar di sana, dari Malaysia, dari Indonesia. Bahkan belajar di sana itu harus pakai teken kontrak.
10 tahun nggak pakai pulang sudah. Makanya saya kalau kata guru saya kalau belajar 4 tahun itu ziarah, bukan belajar. Belajar itu 10 tahun. Paling minimal 10 tahun. Bahkan yang sana itu belajarnya sampai 15 tahun. Sudah umur 30 baru pulang dia sudah. Karena biasanya berangkatnya mereka umur 20 atau lebih, bahkan 30 lebih baru mereka pulang. Dikumpulkan mereka. Mereka yang dari Indonesia ditaruh. Kalian dari Indonesia ya sudah dikumpulkan sama mereka. Dikumpulkan sama Sayyid Muhammad Al-Maliki, diajari. Apa yang diajari? Madhab Syafi'i. Sedangkan dia madhabnya Imam, dia tidak paksakan pemahaman dia kepada muridnya dia. Bijaknya. Dia bilang kalau aku fahamkan, kalau kalian ajari madhab Maliki, begitu kalian pulang, ketemu sama orang madhab Syafi'i, timbul cekcok nanti kalian. Lihat ya. Sudah fahami madhabnya kalian. Bahkan di Mesir gitu dilihat. Oh ini apa? Oh ini aliran Syiah Zaidiyah. Dia cari Syiah Zaidiyah. Oh ini alirannya Imam Ahmad bin Hanbal. Madhabnya. Dia cari dengan itu semua. Di Mesir seperti itu bahkan. Dipilah-pilih. Tidak semua. Kenapa? Karena kalau kita datang ke satu tempat. Yang di situ mayoritas madhab Syafi'i. Lalu kita ajarkan madhabnya Imam Malik. Orang bingung sholatnya. Ya apa ini sholat ini? Kita ini sholat tujuannya apa? Untuk khusyuk. Untuk tagarrub ilallah. Jangan gara-gara perselisihan daripada furu'iyah ini mengakibatkan sholatnya gak khusyuk. Sholatnya. Nah ini jadi apa? Jadi maka daripada sekilas daripada perselisihan seperti itu. Maka ada kita harus pahami yaitu ada yang tasamuh, ada yang perlu ditoleransi, ada yang perlu diluruskan. Yaitu tasamuh, yaitu apa? Yaitu perselisihan dalam furu'iyah. Dan dalam masalah usuluddin tidak ada perselisihan sama sekali. Itu yang dianjurkan dalam syariat. Jadi cuma kadang-kadang yang furu' yang cabang diangkat menjadi yang usuluddin. Ini jadi salah. Ini jadi repot nanti. Ini perselisihan. Bahkan ulama-ulama dalam perselisihan dalam ilmu tauhid masih ada perselisihan. Tapi tetap mereka tidak berani mengatakan oh ini kafir. Gak berani. Sulit. Kenapa? Karena seseorang yang menuduh itu perlu dalil yang kuat, yang qat'i. Contoh. Kalau ada seorang pencuri, fulan itu mencuri. Ada si A mengatakan si B itu pencuri. Siapa yang ngasihkan bukti? Bahwa dia seorang pencuri. Si B yang tertuduh atau yang menuduh? Jelas yang menuduh ini wajib memberikan bukti yang kuat. Untuk mengatakan bahwa fulan itu pencuri. Oh ini barangnya ada yang dicuri, ini ada CCTV-nya, ini perlu bukti yang kuat. Kenapa? Karena kamu yang menuduh. Yang tertuduh tidak wajib membuktikan bahwa saya tidak mencuri. Tapi yang menuduh ini membuktikan. Kita ini, Islam ini sudah banyak berpecah belah. Sudahlah, sesuatu yang furu'iyah yang cabang gak perlu diangkat-angkat sudah. Klasik ini sudah. Gak selesai-selesai masalah ini. Ini saya cerita seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa tahu kapan harus menyikapi dalam perselisihan seperti itu. Harus ini masalah furu'uddin kok ini. Bahkan banyak ulama yang menyusun. Mana usuluddin, mana furu'. Ada usul akidah, ada usul syariah, ada usul. Nah ini perbedaan-perbedaan ulama. Jadi betul-betul agar apa? Agar kita untuk selalu menjaga sikap-sikap saling menghargai. Karena persatuan kita ini lebih prioritas. Ya, kalau kita cekcok dalam masalah seperti ini gak selesai sudah. Sampai kapan mau diselesaikan? Maka saja itu apa? Letakkan. Orang yang bijak, punya ilmu dan bijak, dia bisa meletakkan fahamnya di lingkungan tersebut. Oh lingkungannya ini madhabnya Imam Malik. Pakai madhab Malik sudah. Oh ini lingkungannya madhab Syafi'i. Pakai sudah. Agar apa? Selama tidak penyimpangan.
Kalau sudah membaca Fatihah pakai bahasa Indonesia tadi, ini penyimpangan, nggak boleh kita ikut. Ini salah ini. Jadi tahu batasan-batasan agar mereka Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Haddad ini termasuk daripada mazhab Syafi'i. Dan beliau ini termasuk orang yang sangat mujahadah dalam taklim. Bahkan dalam kondisi tidak bisa melihat matanya. Tidak bisa melihat umur 7 tahun. Mencari ilmunya tidak henti-hentinya. Ibadahnya luar biasa. Bahkan waktu saya di sana memang ada orang-orang yang buta matanya untuk hadir majelis ilmu. Kenapa? Ini majelis yang luar biasa. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, mau kemana kita? Walaupun dia ahli taat 1000 ini lebih afdol daripada 1000 rakaat. Lebih afdol daripada menjenguk orang sakit 1000 cuma. Lebih afdol mengantarkan jenazah 1000. Katanya ulama, lah kalau kita ini menjenguk orang sakit 1000, berapa rumah sakit kita mau datang? Rumah sakit 1000, ini kalah semua dengan duduk. Sampai Ibnu Abbas duduk dalam satu majelis sa'ah. Khairun katanya. Lebih utama daripada sitina sana fil ibadah. Lebih utama daripada 60 tahun ibadah. Kenapa? Kenapa kok sampai luar biasa keilmuan tersebut? Karena kita ini bisa ibadah dengan ilmu. Kita ini bisa taat karena ilmu. Kita mau mengantarkan jenazah karena ilmu, pahala-pahala daripada mengantarkan jenazah. Kita ini mau menjenguk orang sakit karena apa? Karena ilmu. Jadi ilmu ini sangat luar biasa. Maka saya katakan apa? Kalau orang itu sudah jauh daripada ilmu. Walaupun dia seorang ahli taat. Yang ditakutkan dia akan terbawa. Lingkungan-lingkungan yang jelek. Tapi kalau sudah punya ilmu, dia punya pegangan hidup dia. Dia tidak akan terpengaruh kepada siapapun. Dia akan tetap istiqomah dalam ketaatannya, dalam ibadahnya, dalam sodakonya. Kenapa? Dia punya ilmu. Sekarang ini banyak ya. Indonesia ini luar biasa. Kata guru saya, Indonesia ini negara yang makmur. Makmur taatnya, makmur solawatannya, makmur ibadahnya, makmur pesantrennya. Tapi jangan lupa, makmur kesesatannya juga banyak. Banyak di Indonesia nih, bayangkan. Ngaku Nabi diakui sekarang. Ngaku malaikat Jibril masih bayangkan. Kan di luar, bayangkan pesantren banyak, kiai banyak, ulama banyak. Luar biasa Indonesia ini, komplit. Tapi jangan lupa, kemaksiatan juga banyak. Nah itulah, sampai guru saya bingung. Tidak ada negara kayak Indonesia. Dia bilang. Luar biasa nih, semua ada kata dia. Semua ada. Maksudnya apa? Luar biasa. Jadi kalau tanpa didasari ilmu sulit. Bahkan waktu saya belajar, saya ngelihat sendiri. Orang yang tidak bisa ngelihat matanya datang ke pesantren saya untuk belajar. Cari ilmu. Begitu dia masuk di pintu, dia kan tidak tahu tempat duduknya di mana. Dia sholawat. Shollu ala nabi. Shollu. Orang lihat. Datang dituntun, taruh. Setiap majelis, setiap madras hadir dia. Setiap adanya majelis ilmu dia hadir dalam kondisi tidak bisa melihat. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena ini paling afdolnya ibadah. Kalau orang sudah jauh, gimana cara kita ini sekarang hidup di akhir zaman? Problem macam-macam sudah. Problem dengan rumah tangga, problem dengan ekonomi, problem dengan apa? Ini luar biasa. Kita ini problemnya sangat banyak. Kalau kita jauh dari ulama, jauh daripada orang soleh, selesai sudah hidup kita sudah. Tetapi orang alim bukan malaikat ya. Orang alim itu bukan malaikat sempurna, tidak ada salahnya. Jangan melihat orang alim itu seperti malaikat. Repot nanti. Ini Ustadz ini kok gini, ini kok ngomongnya kok gini, Ustadz ini kok gini. Selesai sudah. Gak belajar kita nanti. Bahkan ulama dulu, bahkan seorang orang yang alim pun, kalau dia berdampingan dengan perempuan yang bukan muridnya, dia punya prasangka baik. Oh mungkin istrinya itu sudah. Itu bainullah, itu urusan dia sama Allah Ta'ala sudah. Enggak usah kita, yang penting kita belajar sudah. Karena kalau kita melihat seorang yang
Ulama yang sempurna Rasulullah SAW. Nggak ada lagi sudah. Nggak ada yang semua pasti. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza sahha hadits fa huwa madhhabi. Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau ada satu hadis yang sahih maka itu madhabku. Berarti apa? Yang ditakutkan ada yang tidak sahih yang disampaikan daripada Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i yang kelasnya umur 15 tahun menjadi hakim dalam hukum syariat. Maka jadi jangan menilai seorang ustadz, oh ustadz ini begini. Atau fanatik dengan ustadz, oh saya ini aja sudah, saya ustadz ini aja, saya nggak perlu seperti itu. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Semua ada kelebihan dan kekurangan yang kita harus, tidak boleh kita langsung menghukum, oh ini ustadz nggak benar ini nggak. Ya selesai nggak belajar. Yang penting apa yang dia sampaikan tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mencari yang sempurna, nggak ada sudah. Dan itu akan menjauhkan kita daripada para ulama. Maka punya prasangka yang bagus, punya prasangka yang indah kepada mereka. Yang penting kita mencari ilmu dan mengamalkan daripada. Maka beliau ini luar biasa. Bahkan sampai masa kecilnya beliau belajar luar biasa. Sampai dalam sehari beliau sholat sampai 100 rakaat. Dalam kondisi belajarnya, sholat duhanya, ibadahnya. Bahkan di waktu masa kecilnya saja, kalau beliau itu membaca surah Yasin sampai menangis luar biasa. Ini Al-Haddad penyusun kitab ini. Jadi bahkan sampai itu daripada itu semua. Mencari ilmunya sangat prioritaskan. Bahkan sampai guru beliau itu 100 daripada suruh beliau. Dalam manaqib sejarahnya beliau. Guru daripada Al-Haddad penyusun kitab ini 100. Gak satu, gak dua, gak tiga. 100 gurunya dia belajar. Belajar ilmu mantik, belajar daripada guru-guru. Kenapa? Bertambah kita banyak guru tambah luas wawasan kita nanti. Yang penting gurunya yang istiqomah. Guru istiqomah itu apa? Ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran dan sunnah dan ijma' dan qiyas daripada itu ukuran daripada para ulama. Ambil daripada itu semua. Supaya apa? Bertambah kita banyak ilmu, bertambah banyak kita ikut pengajian, tambah luas nanti kita. Oh seperti ini. Oh seperti kenapa? Ada guru ini menjelaskan A, dia tidak menjelaskan B. Yang ini menjelaskan B tidak menjelaskan A. Sempurna. Maka kita akan mendapatkan sampai A, B, C, D. Sampai dia akan menjadi orang yang komplit memahami. Oh jadi pemahami seperti kalau guru ini punya dalil seperti ini punya dalil seperti ini. Agar apa? Timbul keluasan ilmu. Bertambah luas ilmu seseorang, bertambah toleransinya luar biasa dia. Seperti apa? Seperti lautan. Lautan itu tidak bisa najis. Walaupun dikencingi ribuan orang tetap dia nggak najis. Dia. Kenapa? Jumlahnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit seperti ini, maka setetes darah saja najis sudah selesai, sudah nggak bisa dibuat haram untuk kena darah najis dia. Kenapa? Sedikit airnya. Tapi begitu dia ulama, begitu dia wawasannya luas, maka dia akan menjadi luas wawasan dia dan akan melihat perselisihan itu dengan senyum. Oh ini seperti ini, oh iya ada pendapat seperti ini. Ya kalau kita di umroh haji kan banyak orang yang sholat yang begini, yang macam-macam sholat. Memang ada pendapatnya. Nah, jadi ilmu seperti itu. Maka Al-Haddad ini sampai gurunya 100. Bahkan setelah istiqomah belajar beliau sampai apa? Sampai yang gurunya yang asalnya jumlahnya 100 tadi, yang gurunya jumlahnya 100 tadi menjadi muridnya beliau. Guru menjadi murid, tapi tetap ya orang itu dengan adab. Orang sekarang ini kadang-kadang kalau sudah belajar pinter, gurunya yang dulu yang pernah ngajari ngaji, gak pernah salaman, gak pernah hormat, gak boleh. Adab. Karena kita ini bisa ngaji gara-gara guru ini. Maka guru ini akan mendapatkan terus amal jariah. Saya bisa baca bahasa Arab ini karena guru ini. Maka tetap walaupun dia belajar di Mesir, dia belajar di Yaman, dia orang begitu dia pulang wajib untuk menghormati dari bagus tersebut. Kenapa? Keberkahan. Ya. Guru itu seperti orang tua. Guru itu seperti orang tua. Ya. Makanya katakan orang tua, kata ulama, orang tua yang melahirkan, orang tua istri kita, orang tua daripada suami kita. Itu namanya orang tua. Dan juga apa? Orang tua yang benahi ruhani kita. Orang tua yang benahi hati kita. Supaya kita taat kepada Allah. Supaya ini apa? Sampai ulama mengatakan apa? Orang tua yang membenahi jiwa kita, hati kita lebih afdol.
Lebih utama daripada orang tua kita yang membenahi jasmani kita. Maka hati-hati kita kepada orang yang alim, orang yang saleh. Maka lahfidz haddad itu termasuk daripada orang yang sangat luar biasa. Bahkan banyak daripada wirid-wiridnya, zikirnya sampai sehari 1000 kali daripada la ilaha illallah. Banyak daripada keutamaan, bahkan puasa Senin Kemisnya dalam kondisi kekurangan. Bayangkan ya, orang yang tidak bisa melihat, gimana cara belajarnya? Gimana cara belajarnya? Dia harus mendengarkan. Jadi keterbatasan itu bukan menjadikan penghambat buat dia untuk cari ilmu. Kalau Allah berikan kita alhamdulillah mata normal, kaki normal. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan dipertanyakan nanti kepada Allah. Untuk apa ini nikmat yang Allah berikan kepada kamu ini? Mata kamu untuk apa? Untuk maksiat. Sekarang ini maksiat di mana-mana. Orang maksiat sekarang tidak perlu keluar rumah. Dari HP dia bisa melihat macam-macam sudah. Dari HP kita bisa melihat daripada kemaksiatan di mana-mana. Hati-hati anak-anak kita, jangan kita biarkan dia main HP, main HP. Cek, lihat dulu riwayatnya apa yang dia lihat. Jadi sangat luar biasa daripada zaman sekarang kalau tidak betul-betul didasari dengan ilmu. Maka beliau Haddad sangat luar biasa. Bahkan qiyamulailnya, belajarnya, ibadahnya itu terus beriringan terus. Sampai karangan beliau, Nasaidiniyah itu diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Bahkan dengan bahasa Perancis. Nasihat yang bahkan sampai sekarang pun dibaca di pondok-pondok pesantren. Jadi ini bukan kitab untuk para pesantren, untuk umum bisa juga. Jadi beliau ini menyusun kitab untuk orang pelajar bisa, untuk orang ulama bisa, untuk orang awam bisa. Jadi bahasanya itu tergantung siapa yang menjelaskan nanti. Luar biasa daripada penyusun daripada Haddad. Bahkan lihat di antara kesabaran beliau. Kesabaran beliau. Ini tadi mujahadah taklimnya dia, belajarnya dia bertahun-tahun dengan 100 gurunya dia. Dan tidak ada henti daripada ibadahnya. Dan juga apa? Sabar. Tidak ada orang yang mau yang bisa berhasil kecuali dengan sabar. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi. Sabar itu murrun fi madaqatihi. Sabar itu seperti sibir. Jadam. Di sini itu pahit. Luar biasa. Pahit sabar ini. Berat sabar ini. Murrun fi madaqatihi. Pahit rasanya orang kesabaran itu. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi hasilnya kesabaran lebih manis daripada madu. Ya, kita di dunia sekarang capek cari ilmu. Ya, di dunia kita susah, kita meninggalkan maksiat. Ya, kita susah menjalankan ketaatan. Ya, kita banyak dicaci orang, direndahkan orang, dihina. Iya, sabar. Kesabaran itu memang mudah untuk diungkapkan, tapi sulit prakteknya. Tetapi orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Allah akan selalu melindungi mereka, merahmati mereka, meridhoi mereka. Maka Abdul Haddad ini seorang yang sabar. Sabar dalam semua musibah. Ingat ya, musibah itu tidak harus sakit. Musibah itu tidak harus kecelakaan. Tidak, itu bagian daripada musibah. Tapi musibah itu apa? Ada orang, kita nggak punya salah. Datang dicaci, direndahkan kita. Nggak punya salah kita ini. Ini apa? Musibah ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka boleh kita menanggapi mereka, orang yang mencaci kita. Maka dengan cara yang lain, dengan lemah lembut. Sabar dengan ini semua. Jadi ada karenanya orang sakit sabar. Tapi begitu dicaci orang, direndahkan orang, nggak sanggup dia. Marah dia luar biasa. Kurang ajar ini orang. Kenapa? Orang yang marah itu kenapa sih kata Imam Ghazali? Orang yang marah itu apa? Rasa kibirnya, rasa sombongnya, ujubnya kepada dirinya dia sendiri. Kalau orang itu tawadhu, kira-kira cepat marah apa sabar dia? Orang yang tawadhu, yang dia, saya ini banyak dosa, saya banyak maksiat, dia akan merasa walaupun dicaci orang dia tidak akan ngefek sama sekali. Nggak akan marah dia. Kenapa? Karena dia merasa orang yang rendah. Tapi begitu dirinya, saya ini orang soleh, saya ini orang taat, saya ini orang ahli ibadah. Begitu dicaci orang langsung naik dia. Marah luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa dirinya orang yang
Kesabaran, rendahkan diri kita bahwa saya banyak maksiat, banyak dosa. Supaya apa? Bukan berarti kita dicaci orang kita diam, tidak. Boleh kita sampaikan. Oh enggak, bukan begitu, begini. Kamu salah paham ini. Kamu enggak benar ini. Ini yang benar seperti ini. Boleh seperti itu. Memang dianjurkan. Tabayun. Boleh untuk disampaikan daripada itu semua. Agar apa? Agar betul-betul orang itu tidak terus daripada melakukan daripada. Maka Imam Haddad ini kesabarannya beliau 15 tahun dalam keadaan demam. Panas dingin. Bukan sehari 2 hari. Seminggu 2 minggu, tidak. 15 tahun. Panas luar biasa. Itu pun ibadahnya dia, ngajarnya dia, nyusun kitabnya dia tidak berkurang sedikit pun. Makanya kalau kita ini dalam kondisi sakit, dianjurkan kalau datang ke majelis seperti ini, kata guru saya, niatkan ya Allah, saya dalam kondisi sakit dengan niat supaya saya hadir majelis ini tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal majelis ilmu. Saya tawassul dengan kemuliaan majelis ilmu. Maka ya Allah lapangkan daripada problem saya. Hilangkan, cabut daripada. Maka guru-guru saya kalau sudah waktunya anak-anak sakit, niat datang ke majelis taklim, niatkan diri bahwa saya datang ke majelis taklim untuk apa? Biniyati syifa, untuk mendapatkan kesembuhan. Ya Allah, supaya problem hidup saya ini hilang sudah ya Rabb dengan hadir majelis ilmu ya Rabb. Maka itu akan tawassul yang luar biasa. Tawassul dengan amal soleh. Maka itu daripada keutamaan daripada Haddad yang sedikit ya. Dan beliau dengan 15 tahun seperti itu kondisinya sakit tapi tetap ibadahnya luar biasa itu ya. Ini belum masuk anunya, masih manaqibnya, sejarahnya insyaallah. Ya, terima kasih. Ini baru muqaddimah. Belum masuk isinya jadi mungkin belum ada pertanyaan mungkin. Atau ada pertanyaan? Tidak ada ya. Karena masih muqaddimah belum ada pertanyaan mungkin. Untuk itu diakhiri doa aja. Doa sekaligus. Soalnya ini baru muqaddimah kayaknya belum ada persoalan. Monggo. Demikianlah kajian pagi ini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.